Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai aktivitas verification dan validation menurut paper yang kami review. Untuk yang pertama, dikenalkan saya sendiri dengan Fauzan Nazifan Mustiono dengan NIM 2020 103 703 11312. Saya Agus Fahmi Aji Pramana dengan NIM 2020 103 703 11321. Saya Nur Hadi Sidiki dengan NIM 2020 103 703 11332. Berikutnya untuk pemaparan materi bisa dimulai oleh Mas Agus Fahmi Aji. Baik, untuk poin pertama yakni goal aplikasi. Jadi, tujuan dari pembuatan aplikasi pemilihan kepala desa yakni sebagai pengganti metode pemilihan umum tingkat desa yang sebelumnya secara konvensional menjadi digital sebagai pembaharuan inovasi dalam meminimalisir kesalahan dan kekurangan pada metode sebelumnya. Next. Poin kedua yakni requirement. Dalam memenuhi kebutuhan aplikasi ini, penulis menggunakan metode orientasi pengguna yang menitik beratkan kepada kebutuhan pengguna, sehingga aplikasi tersebut dapat dinikmati secara luas oleh pengguna dengan baik. Adapun analisis kebutuhan pengguna agar proses pembuatan prototipe aplikasi e-voting ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil dari analisis kebutuhan pengguna ini didapatkan dari data kelima persona atau narasumber dan data responder kuesioner. Didapatkan bahwa pengguna membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh mereka yang sedang merantau untuk memilih kepala desa. Tentunya dengan tampilan aplikasi yang mempunyai antarmuka yang menarik, mudah digunakan, dan tidak membingungkan. Next. Yang poin ketiga, yakni unit testing. Setelah pembuatan skenario pengguna dan pengumpulan responden, penulis melakukan wawancara secara online terhadap responden. Karena masih pandemi, penulis menghubungi responden melalui aplikasi WhatsApp. Untuk pengujian ini, setiap skenario dikerjakan oleh responden. Penulis akan menanyakan kesulitan yang responden alami dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh penulis. Setelah semua tugas yang diberikan oleh penulis selesai, penulis memberikan berupa kuesioner SUS dan UEG. Next. Jadi untuk unit testing sendiri itu, jadi kita disajikan sebuah interface agar user dapat memahami bagaimana cara kerja aplikasi. Jadi di sini terdapat beberapa screenshot aplikasi agar pengguna dengan mudah melihatnya. Jadi di gambar pertama itu ada slide untuk selamat datang. Terus yang kedua itu login, yang ketiga itu pendaftaran, yang keempat itu proses seleksi. Terus di sini dalam untuk testing di sini ada perencanaan, perekrutan, penguji kegunaan prototipe, analisis data, pelaporan akhir. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman saya, Fauzan. Untuk berikutnya yaitu sistem testing. Sistem ini dibuat utamanya digunakan untuk mengambil suara pemilihan di mana data akan dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Dengan kata lain, sistem ini merupakan pemungutan suara yang proses pelaksanaannya mulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilih, perhitungan suara, dan pengiriman hasil suaranya, semuanya dilaksanakan secara elektronik atau online. Sistem testing sendiri atau pengujian digunakan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang kesuksesan produk dan menentukan penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk. Untuk skenario pengujian tahapan pertama, peneliti melakukan penyusunan skenario penggunaan untuk responden dalam mencoba prototipe yang sudah dibuat. Untuk sistem yang dibuat sendiri pastinya harus diuji untuk memastikan sistem berjalan dengan normal. Untuk sistem yang pertama diuji adalah fitur pendaftaran pemilih. Sistem harus dipastikan dapat digunakan untuk mendaftar sesuai dengan data dari sang pemilih. Dan data dari pemilih tersimpan dengan aman di sistem tanpa ada yang dapat mengetahui atau tanpa dapat diketahui oleh pihak luar.
Yang kedua, terdapat juga sistem lupa password. Sistem ini harus dipastikan berguna jika pemilih sudah memiliki akun namun lupa dengan password yang lama. Sistem ini akan dicocokkan dengan data pemilih yang digunakan untuk mendaftar pada saat dahulu atau pada masa pendaftaran. Untuk yang ketiga, yaitu adalah sistem pelaksanaan. Sistem ini harus dipastikan dapat melakukan pelaksanaan voting sesuai dengan prosedur pada saat pemilihan berlangsung. Untuk yang keempat, yaitu sistem perhitungan. Sistem ini harus dipastikan dapat melakukan perhitungan suara dengan benar dan akurat, guna memastikan kejujuran dan kelancaran pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan. Untuk yang terakhir, terdapat pengecekan atau pengujian sistem pengiriman hasil. Sistem pengiriman ini harus dipastikan dapat mengirimkan hasil perhitungan yang sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan, tanpa campur tangan pihak lain atau tanpa dapat dirubah oleh pihak luar untuk memastikan data yang dikirim benar atau sesuai. Untuk berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Nur Hadiah Sidiki. On mic, Mas. Untuk selanjutnya bagian responding, bagian customer testing. Nah, di bagian customer testing ini ada analisis data umpan balik dari responden. Nah, setelah memberikan 3 tugas pada 10 responden, maka akan ditentukan umpan balik dari para responden dan permasalahan yang dialami pada responden. Nah, terdapat beberapa permasalahan antara lain teks answer atau daftar dan lupa password, kurang besar ukuran dan juga text file form pendaftaran yang juga kurang besar sedikit. Nah, untuk yang selanjutnya laporan akhir pengujian user experience questionnaire. Nah, di sini bisa kita lihat di slide selanjutnya ada gambar kuesionernya. Nah, di sini ada beberapa gambar kuesioner yang bakal ditanyain, yaitu terdapat poin-poin menyukai, tidak dapat dipahami, nanti ada level-levelnya, ada nilai-nilainya dari setiap kuesioner yang dijawabnya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada grafik nilai keseluruhan skala dari kuesioner yang udah kita nilai tadi, maka kuesioner UEK itu diberikan kepada 10 responden yang telah menguji 10 prototipe. Responden yang mengikuti pengujian ini dipilih berdasarkan lingkup persona pengguna yang sudah dibuat dari hasil nilai rata-rata 6 skala kuesioner UEK, Q untuk desain aplikasi e-voting dipaparkan pada grafik berikut. Nah, ini grafik dari keseluruhan responden tadi. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya ini terdapat tabel hasil main setiap skala. Nah, di sini ada tabel ada kayak yang ada ini hasil responden juga dari tolak ukur UEK. Yang ini bagian dia untuk hasil dari nilai tolak ukur UEK yang tadi yang di respondennya itu. Terus yang bagian keseluruhan nilai tolak ukur UEK ini adalah keseluruhan nilainya pada aplikasi pemilihan kepala desa yang e-voting tadi. Untuk mengetahui apakah aplikasi ini memiliki user experience yang baik, kesimpulan yang dapat didapat dari gambar di atas di sini, bahwa user experience aplikasi pemilihan pada desa ini dikategorikan berada pada level GAT, di mana nilai rata-rata atau nilai tolak ukur yang ada di tabel ini dari ke-6 skala di atas memiliki nilai interval tolak ukur berdasarkan di atas level above. Nah, untuk selanjutnya, ini terdapat
analisa pengujian usability menggunakan sistem usability scale. Nah, sistem usability scale atau SUS merupakan kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur usability sistem komputer menurut sudut pandang subjektif pengguna. Dalam kuesioner untuk menghitung SUS, ini penulis memberikan 10 pertanyaan yang sesuai dengan format pertanyaan default. Responden akan menjawab pertanyaan yang dalam kuesionernya setelah responden selesai menjalankan usability testing. Adapun 10 pertanyaan tersebut dapat dilihat di gambar selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa kuesioner yang akan jadi pertanyaan untuk pengguna. Selanjutnya. Nah, ini ada rumus. Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner tadi, maka penulis melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Menggunakan setiap pernyataan bernomor ganjil dikurangi 1 dari skor X min 1. Untuk setiap pernyataan yang bernomor genap, kurang nilai dari 5, dalam kurung 5 kurang X, dapat didapatkan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar rumusnya. Nah, setelah mendapatkan SUS raw nilainya, penulis melakukan perhitungan nilai akhir dari raw skor yang sebelumnya sudah dihitung dengan cara mengkalikan 2,5 pada hasil SUS raw source. Berikut adalah hasil yang dapat diperhitungkan akhir, dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah hasil dari perhitungan dari kuesioner tadi, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari skala SUS dari prototipe aplikasi voting. Jadi dengan keluarnya hasil nilai dari perhitungan nilai akhir SUS, penulis melakukan perhitungan rata-rata nilai dari akhir melakukan perhitungan rata-rata nilai dari akhir SUS. Nilai rata-rata yang didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai akhir SUS lalu dibagi dengan jumlah responden, maka hasilnya akan didapatkan adalah 77,00. Dengan begitu nilai ini masuk ke kategori B atau bisa dikatakan balik. Ya, seperti yang ada pada gambar ini. Mungkin sekian aja presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.